Amma ba'du, yang Allah hormati pada Baris Majelis Pagi selaku pembina amal Dewa Jajaran Abdul Amin, yang saya hormati khusus di wilayah Abdul Amin yang senantiasa istiqomah dalam menegakkan kalimat Allah. Yang saya hormati para takmir masjid di lingkungan Kecamatan Gebang, itu juga pengurus MPC Nahdlatul Ulama di kota ini, itu juga tidak lupa Bapak Ibu saudara-saudara yang saya muliakan. Puji syukur alhamdulillah adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena malam hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk silaturahmi. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi yang tentu saja di beberapa tempat, di beberapa pondok pesantren, di beberapa sekolah kita mengadakan seperti itu. Mudah-mudahan dengan rasa syukur kita itu Allah berkenan menambah nikmat yang telah diberikan kepada kita, ditambah hidayah yang dan rahmat dari kita semua. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena lewat beliau kita bisa memilih Islam sebagai agama yang hak, agama yang baik. Izinkanlah pada malam hari ini saya menyampaikan apa yang saya pahami mengenai apa yang tertuang di dalam peristiwa-peristiwa besar yang tentu saja kita selaku umat Islam harus mengenal siapa Nabiullah kita, siapa Nabiullah Muhammad, dan mengapa setiap saat, setiap tahun itu adalah kita memperingati. Sebenarnya kalau kita tengok dalam tarikh sejarah Islam, tentu saja dalam peristiwa Maulid Nabi ini pernah dilakukan pertama kali oleh seorang raja yang namanya Mulopa sekira tahun 549 sampai 630 Masehi, sampai harus mengeluarkan 300.000 dinar untuk menghormati yang namakan Maulid Nabi, untuk merayakan sebenarnya siapa Rasulullah Muhammad. Dan tentu saja pada saat itu dibacakan yang namakan ada prosa, naksar, ada nazam, ada puisi atau syair yang terkenal seperti yang telah kita lakukan, yaitu yang namakan syair berjanji. Maka itu dilakukan karena untuk menghormati Rasulullah. Nah sekarang kita selaku umat Rasulullah, mengapa juga perlu berjuang? Sebenarnya dalam peristiwa malam ini kita sudah melakukan. Hanya di sini kalau tidak lengkap, kalau tidak ada penjelasannya, kita sudah melakukan namakan tawasul, bagaimana berwasilah, bagaimana kita telah bertahlil, bagaimana kita telah bermarhaban, berjanji. Semuanya adalah apa yang dilakukan oleh ulama-ulama salaf itu. Nah, apa sebenarnya saripati di dalam maulid itu? Yang tentu saja kita harus berkiblat pada hujah, sumber hukum yang dimaui oleh Allah. Itu seperti apa? Maka ada dapat jarum Rasulullah Nabiukum azizun alaihi ma antum harisun alaikum bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Allah sendiri itu telah mendatangkan seorang Rasul dari golongan kita sendiri, yaitu golongan yang kita kenal bahwa Rasulullah itu sesungguhnya
kalau kita cermati dalam sirah nabawiyah, beliau itu sebenarnya orang yang punya kesempatan untuk kaya, punya kesempatan untuk menjadi pimpinan negara, semua itu, tapi Rasulullah tidak mengambil semua. Supaya apa? Mungkin ikut-ikutnya sudah tidak mendiri. Dan beliau itu amat cinta sekali pada orang yatim, anak-anak yatim, kepada fakir miskin. Supaya apa? Itulah yang realisasinya. Itu ada beberapa organisasi, beberapa yayasan yang mendirikan namakan rumah yatim dia. Karena apa? Dengan memelihara, dengan menjaga bagaimana kehormatan seorang anak yatim piatu, seorang fakir miskin, itu adalah mendekati bagaimana di surga itu dijanjikan bersama Rasulullah. Yang inti sebenarnya, sesungguhnya di dalam diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suatu contoh yang baik. Apa yang menyebabkan itu dari uswatun hasanah sampai ditanya sebagaimana sebenarnya Rasulullah itu? Tanya pada Aisyah. Aisyah menjawabnya, sebetulnya akhlak Rasulullah adalah seperti Al-Quran, seperti yang diwahyukan. Mengapa? Beliau itu dalam kisahnya, ketika dia misalnya melakukan yang dinamakan terjadi bagaimana Hajar Aswad itu, dia selalu melakukan yang dinamakan musyawarah. Bagaimana begini supaya apa? Masing-masing tidak terlupa. Bagaimana kalau misalnya dilakukan seorang nenek tua Yahudi, ketika dia menundai ketika Rasulullah di masjid, apa yang dilakukan Rasulullah tidak akan ada sedikit pun rasa sakit. Oleh karena itu, bahkan dia melakukan yang dinamakan menyuapi si nenek tua Yahudi yang buta. Sampai pada ketika Rasulullah wafat digantikan oleh Abu Bakar Siddiq, nenek tua tadi itu adalah sampai mengetahui ternyata aura getaran menyuapinya antara Rasulullah dengan Abu Bakar Siddiq begitu. Sehingga dia menyatakan sebenarnya kemana yang biasanya menyuapi, ternyata dengan diberitakan bahwa Rasulullah telah wafat, akhirnya apa? Dia sendiri dengan akhlak Rasulullah itu dia akhirnya memeluk Islam. Itulah yang menjadi satu pertama teladan beliau itu adalah betul-betul insan kami. Sampai tadi dikatakan loh, beliau Rasulullah itu adalah seperti rembulan. Kalau seumpamanya itu adalah satu peristiwa sejarah ketika orang yang percaya adanya Nur Muhammad, sebenarnya tidak akan diciptakan dunia itu kalau tidak ada Muhammad. Bahkan ketika Nabiullah Adam dia terlempar dari surga karena kesalahannya, itu pun dia mengetahui bahwa asma Muhammad, nama Muhammad itu berbandingan dengan asma. Akhirnya kita mengetahui bahwa ternyata kalau kita selaku umat Muhammad tidak menghormati Rasulullah, tidak menghormati Nabiullah Muhammad, selamat itu. Kenapa? Sesungguhnya dan terlibat sesungguhnya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahkan Allah dan malaikat pun itu adalah menghormati. Sampai dalam sholat pun itu akan disebut ketika kita melakukan sholat. Itu adalah karena apa? Nama Allah dan nama Muhammad itu dari satu. Karena itu Nabiullah itu adalah buat awal buat akhir juga. Yang awal dan yang akhir. Sebelum ada penciptaan secara fisik, Nabiullah Muhammad ternyata pada pintu surga itu tidak ada yang dinamakan salam. Karena itu yang dinamakan uswatun hasanah. Jadi Rasulullah itu sebenarnya diciptakan ke alam semesta ini tak lain dan tak bukan seperti hitam 5 kalimat Allah. Sudah tahu bahwa kelakuan manusia itu seperti yang dalam Al-Quran disebutkan bahwa bila amanat sama wakil di bawah ayat minha
asfaqna minna wa amal insan innahu kana zaluman jahula. Sebenarnya amanah itu pernah diberikan pada samawat, pada langit, pada bumi, pada gunung, tapi mereka semua enggan memikul amanah. Lalu dibawa manusia amanah dari Allah. Apa itu yang namakan kalimat tauhid. Tetapi dibawa oleh manusia itu keadaan manusia itu apa? Zaluman jauh, yaitu amat zalim dan amat bodoh. Tapi diminta untuk membaik namakan amanah ini. Karena itu ketika kita melihat mengapa Rasulullah itu ada, karena di dalam diri beliau itu, kalau dalam bahasa orang fisika itu proton-neutronnya itu terang. Sehingga tidak ada yang namakan akhlakul marhum, akhlak yang tercela tidak ada. Karena itu sifat wajib yang ada bagi seorang Rasul itu adalah yang pertama, itu adalah sidik. Percobaan Rasulullah Muhammad itu adalah diujikan lewat pedagang. Apakah dia bisa jujur sampai dia yang memakan sidik wajib? Karena mempunyai amat yang jujur itu yang susah dalam perdagangan itu dalam peristiwa jujur itu sangat sidik. Uji cobanya dalam kehidupan Rasulullah itu tidak seperti manusia biasa. Tapi kelebihannya beliau itu pada saat kecil antara itu sudah dibelah dadanya. Siapa? Satu lupa yang menyebabkan dia berbuat dolim, berbuat fasik sudah tidak. Beliau punya korin, tapi korin yang mengajak pada kebaikan, tidak pada kejahatan dan kepada fasik dan itu adalah sifat yang harus ada. Ternyata ada sidik, kemudian ada juga amanah. Dia bisa dipercaya. Karena itu Allah memilih Rasulullah karena bisa dipercaya. Tidak mungkin khianat saudara Rasul. Begitu juga ada yang namakan sifat tabligh, menyampaikan. Karena itu tugas seorang Rasul itu adalah basyirah wa nadhirah wa da'iyatullahi bi'idhnihi basyirah wa nadhirah. Jadi selalu memberikan satu kabar gembira kepada umatnya. Dia memberi peringatan. Kalau Anda berbuat kebaikan itu ada pahalanya. Itu yang namakan amal soleh. Maka tadi seperti ayat yang saya baca Al-Hasbu itu adalah tugasnya kalau sudah percaya iman kepada Allah itu adalah untuk sujud dan beribadah kepada Allah. Utamanya itu adalah kemudian apa? Wah, malu tidak mungkin seorang iman itu hanya seperti pohon yang penuh daun tapi tidak pernah ada buahnya. Maka di situ ada yang namakan wa'alu khair, perbuatan yang baik. Jadi kalau dalam bawah yang lain sebenarnya ketika ada bimo suci itu diingatkan tugas seorang kesatria itu tidak sama seperti seorang brahmana. Karena itu ketika itu dimetaforkan dalam kehidupan manusia, kita itu dalam kehidupan itu ada dua sisi yang harus seimbang. Waktu lima atau walaupun sama seperti tapi tidak terjebak yang namakan cinta dunia seperti yang Rasul. Beliau itu adalah punya kesempatan untuk kaya, tapi tidak mati. Maka beliau itu adalah seorang yang zuhud, tidak terlena dengan dunia. Karena itu yang namakan selalu kalau ditanya soal dunia, sesungguhnya Rasulullah akan menjawab, engkau akan ditahu perkara dunia. Itu adalah ikhtiar manusia. Maka di situ ada tablignya itu apa? Tadi utmulah sabirah bikabil hikmat wal maudatul hasanah. Sesungguhnya ketika akan mengajak pada seorang untuk dakwah, Rasulullah itu dengan pertolongan apa? Dia selalu memberi dulu, memberikan sedekah, baru dia mengajar. Bahasanya sebenarnya supaya satu hari dulu. Ya. Kalau orang hanya diajak tapi tidak ada fasilitas apa-apa itu menjadi negara. Jadi ya sama rasa dulu. Sehingga apa? Ketika dibuat nasihat itu betul-betul masuk ke dalam kolom. Maka disebut selalu bila nanti kalau mau jauh dia kasar jelas tapi dakwahnya
Selalu kalau orang memahami kehidupan itu harus ada tingkatan 3. Ya harus ada irfaninya, harus ada yang namakan kearifannya. Jadi tidak ada satu yang arif itu lalu tiba-tiba negatif. Ya. Itu harus ada yang namakan proses latihan. Maka dalam tadi dalam jamaah tarifah itu dimanapun, apakah itu salihiyah, apa itu nasabiyah, apa qadiriyah, semuanya itu adalah memulihkan tulang supaya apa rohaniyahnya itu bisa bertauhid. Yang pada sebelum penciptaan itu kita sudah mengisyarat Allah alas bukiro itu on balasahin. Penyaksiannya itu tidak ada yang begitu. Tapi ketika hidup dunia begitu mengasihkan, akhirnya apa? Lupa. Itulah yang dinamakan proses memanagenya jiwa. Itu adalah ada di dalam tarbiyah yang di setiap jamaah. Maunya apa? Itu perwayaan sudah gampang. Kalau dalam proses perwayaan itu adalah gambaran yang paling jelas dan mudah dipahami karena bentuknya sederhana. Di situ sebenarnya secara fisik itu ada yang dinamakan amarah, subyah, kemudian ada yang paling penting adalah berpergian. Itu adalah rasanya ketika dosongko, kumbokarno, sarmonopo, dan yang satu adalah Gunawan Bison. Pasti akan mencari yang dinamakan lukisanisme. Karena apa? Itu adalah ya Tuhan nafsu mutmainah yang akan kembali pada Allah. Itu ada nafsu mutmainah yang ada namakan Nur Muhammadnya. Maka di situ ada yang namakan Gunawan Bibisana. Itu adalah sangat sedih. Kenapa? Itu adalah nafsu yang mutmainah. Karena jamaah tarekat itu selalu yang diprioritaskan adalah tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani. Supaya apa? Sebenarnya bisa memanage, supaya proton-neutronnya itu bisa teratur. Nah, itu adalah harus ada pengkondisian supaya yang dinamakan bilabdi dengan ucapan itu, dengan kalimat-kalimat thayyibah, dengan kalimat tahlil itu bisa tembus ke dalam dia, ke dalam rohnya manusia. Orang-orang Cina, orang yang tahu juga sudah tahu bahwa yang memberi energi jiwa itu adalah roh. Yang memberi energi jasad itu adalah jiwa. Sehingga tiga-tiganya itu seimbang. Kalau tidak pasti akan sakit salah satu. Itulah yang sering dalam satu madrasah dan satu jamiah kajian itu selalu diprioritaskan. Di setiap pesan-pesan dan salaf itu akan mengutamakan yang dinamakan. Karena apa? Kalau tadi ada di dalam diri Rasulullah, maka barang siapa yang ingin bertemu Allah, maka yang jumlah zakar wakil. Jadi harus berpikir dengan sebanyak-banyaknya. Dalam ayat lain, kalau ingin liqah pada Rabb itu syaratnya itu yang pertama harus utamanya adalah wayat ma'amal soleh. Kalau la ilaha illallah itu adalah yang satu di langit, yang satu ada di bumi. Itulah keseimbangan. Jadi kalau tidak berbuat, orang iman tidak disertai amal soleh, tidak ada yang namakan selalu bertanya. Jadi kalau di Masuci itu sudah enak di pertemuan dengan Tuhan, bahwa dia itu lupa bahwa dia itu seorang kesatria, dia harus hidup di dunia. Jadi tidak melupakan dunia, tapi tidak boleh terjebak pada dunia. Itu adalah kita dalam poin kalau itu adalah pada proses Ramayana itu adalah kuncinya adalah seperti itu. Begitu juga ketika dalam Mahabharata juga ada yang namakan seorang anak Krishna itu, yang namakan Somboy. Dia walaupun anak seorang titisan Wisnu, tetapi ketika dia akan memperoleh wahyu akan lepas. Karena apa? Karena sombong. Karena itu dalam diri Rasul tidak akan ada kesombongan. Itu dalam perspektif Islam, satu darah dari kesombongan adalah mengingkari bahwa Allah itu tidak
boleh ditandingi dengan kesombongan. Karena tidak mungkin bisa masuk surga kalau dalam hatinya itu ada kesombongan. Itulah yang digambarkan ketika dalam proses berzikir pada Allah itu sebenarnya harus ada yang namakan prinsip dasarnya bahwa orang yang bisa memanfaatkan Allah itu adalah qalbul lain dua. Jadi harus hati seorang hamba yang lunak. Itu prinsipnya. Kenapa? Tidak mungkin masuk dalam akal manusia, tapi pada hati manusia. Itulah sebenarnya maulid itu sebenarnya adalah meniru yang namakan sifat-sifat itu. Berikutnya itu adalah bagaimana sebenarnya qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Prinsipnya supaya bisa dicintai oleh Allah itu harus mengikut Rasul. Anas bin Malik seorang sahabat itu pun juga mengatakan ketika itu dia amat tidak suka dengan lomba. Ketika dalam perjamuan Rasulullah mengambil lomba, akhirnya pada saat itu tidak lagi dia tidak cinta lomba. Akhirnya apa? Anas bin Malik berjanji dia akan mencintai Rasulullah seperti apa yang dilakukan Rasulullah. Itu adalah sesuatu yang amat membedakan antara taat dan cinta itu berbeda. Mencintai itu adalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah itu dia lakukan. Itulah yang susahnya kita sebagai seorang pengikut Muhammad seperti itu. Begitu juga ketika ada berikutnya sebenarnya dengan maulid Nabi itu supaya apa? Kita paham bahwa sholawat itu memuji Rasul itu menjadi amat penting. Karena apa? Berdoa tanpa sholawat akan tidak sampai. Itu yang menarik. Karena apa? Wasilahnya mana dia? Kalau tidak ada susah sekali. Karena apa? Gelombangnya tidak ada. Karena yang satu itu ada di tali Allah, yang satu adalah di tali Rasulullah. Kalau bisa langsung, ya. Kalau bisa langsung monggo, ya. Tapi sudah ada tadi lapat jagung Rasul menangkus itu. Bagaimana cara berhubungan dengan Allah itu sudah dicontohkan oleh Rasul. Bahkan beliau itu sampai meninggal dia selalu berjuang untuk umatnya. Maka di situ azizun alaihi ma itu beban berat itu disanggah oleh seorang Rasul. Kalau Rasul tidak ada, tentu saja adalah Rasul baru satu ambiyah. Yaitu apa? Pewaris Nabi, yaitu yang namakan ulama, awliya-awliya Allah. Itulah prinsip mengapa dalam ulama salaf itu selalu membangun yang dinamakan jamiah. Jadi itu melazimkan supaya apa? Kita apalagi dalam bulan ini adalah gemar membaca sholawat. Berikutnya sudah ada paketnya dari Rasul itu. Kalau Anda itu ingin selamat di akhirat, pegang dua perkara, yaitu yang namakan kita Al-Quran dan Sunnah. Jadi mengapa sampai setiap pesantren bangun yang namakan tampil? Jadi ada yang namakan menghafal Al-Quran. Kemudian ada pesantren ada yang namakan kutul untuk soheh buang Rasul dan seterusnya. Karena pada dalam hadis itu sudah lengkap apa yang dikatakan Rasulullah, yang dikatakan Rasulullah, kemudian apa yang diberbuat Rasulullah, apa yang ditakdirkan ditetapkan Rasulullah, apa yang diceritakan semuanya ada dalam hadis. Karena itu ketika kita mengulang-ulang apa yang dinamakan maulid Nabi itu selalu yang menjadi prioritas itu adalah bacaan sirah Nabawiyyah, sumpah surah, ada yang dinamakan sirah berjanji dan seterusnya. Nah itu alhamdulillah di surah Hatul Amin Mutaran Bandar ini mewarisi bagaimana sebenarnya sudah bertindak baru melakukan apa yang dinamakan kecintaan kita pada